Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Paralel A, angkatan 2023. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu industri pakan ternak unggas untuk memenuhi penugasan alat industri kimia. Sebelum kami memulai pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heldi Satriana, NPM 23003. Saya Fatma Aulia Aulan Agustina, NPM 23020. Saya Sukmawati Dewi, NPM 23023. Saya Raihan Adi Prasetya Rasid dengan NPM 23033. Saya Rafif Bagus Saputra dengan NPM 230310-138. Saya Devana Rosana Putri dengan NPM 23034. Saya Aiko Hikaru dengan NPM 23037. Baik, yang pertama-tama sebelum kami memasuki proses industrinya, kami harus membedah lebih dulu mengenai pakan ternak. Nah, di sini pakan ternak, kita mengetahui pakan ternak itu adalah bahan pangan yang diberikan kepada hewan-hewan ternak, dengan tujuannya yang pasti untuk memenuhi nutrisi, mendorong pertumbuhan, perkembangan, juga faktor dari reproduksi dan kesehatan dari hewan-hewan ternak. Nah, pemenuhan dari kebutuhan tersebut akan mendorong hewan ternak itu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi, sehingga dapat memenuhi kepuasan dari pelanggan. Adapun dari pakan ternak ini biasanya dibagi menjadi pakan ternak alami yang umumnya bersumber dari bahan-bahan organik seperti rumput dan jerami. Kemudian juga ada dari pakan ternak buatan yang pada umumnya berbentuk seperti pelet dan juga mengandung atau ditambahkan bahan-bahan aditif seperti enzim untuk mendorong kesehatan atau imunitas dari hewan-hewan ternak. Kemudian di pakan ternak ini juga memiliki standar mutu pakan ternak yang telah ditetapkan oleh Gapmentan atau Keputusan Menteri Pertanian. Dari keputusan ini kita dapat mengetahui kadar atau syarat maksimal dari suatu kadar yang dimiliki oleh suatu pakan ternak, seperti kandungan nutrisi zat seperti protein, lemak, kalsium, air, dan lain-lain. Kemudian kita juga mengetahui dari manfaat pakan ternak ini, kita dapat melihat manfaatnya, yaitu kita dapat melihat adanya pemenuhan gizi, nutrisi bagi hewan ternak dewasa, dan juga merangsang pertumbuhan bagi hewan ternak muda. Adapun jika kita mengimplementasikan teknologi terhadap efisiensi kualitas pakan ternak, kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa terjadi peningkatan kemampuan dari formulasi pakan ternak. Hal tersebut dikarenakan adanya optimasi dari rasio nutrisi yang ingin diberikan kepada pakan-pakan yang diberikan kepada hewan ternak. Kemudian terdapat adanya penambahan bahan aditif. Bahan aditif seperti enzim fitase atau antibiotik dapat membuat pakan ternak tersebut berfungsi juga sebagai obat kecil-kecilan untuk hewan ternak tersebut agar lebih sehat. Kemudian ada juga teknologi namanya peletisasi. Di peletisasi ini, eh, pakan-pakan ternak juga dapat dibentuk seperti butiran kecil dan berukuran padat. Nah, dari butiran tersebut dapat memudahkan absorpsi atau penyerapan nutrisi oleh hewan-hewan ternak dan juga memudahkan mereka untuk mencerna. Kemudian ada beberapa tahapan proses yang kami angkat dalam industri kami. Yang pertama yaitu intake, kedua dryer, ketiga pengayakan, empat penggilingan, lima pencampuran, enam pelleting, dan terakhir yaitu pendinginan serta packing atau pengemasan. Untuk diagram alir industri pakan ternak unggas dimulai dengan masuknya bahan baku kasar seperti jagung sesuai dengan intake 1. Apabila bahan tersebut memiliki kelembapan kurang dari 16%, akan langsung masuk ke silo. Sedangkan yang memiliki kelembapan lebih dari 16%, bahan akan dilakukan pengeringan. Setelah itu dikumpulkan dalam silo. Kemudian, bahan kasar tersebut dilakukan pengayakan, dilanjutkan proses penggilingan dengan hammer mill agar bahan baku kasar menjadi ukuran kecil. Setelah itu,
Dilakukan penampungan pencampuran sementara antara bahan baku kasar yang telah hancur dengan penambahan bahan baku halus seperti pada intake 2, seperti dedak padi, yang berikutnya pada mixer akan dicampur dengan zat aditif. Setelah tercampur, akan dilakukan pelleting oleh mesin pellet mill yang dibantu uap dari steam boiler. Selanjutnya, bahan didinginkan lalu dari penggilingan pellet diangkut oleh bed conveyor menuju proses pengemasan atau packing. Nah, berikut adalah tampilan dari proses flow diagram sesuai dengan alat-alat yang kami gunakan, seperti dryer, silo, screen, hammer mill, mixer, boiler, pelleting, cooler, belt conveyor, dan packing. Selanjutnya, proses secara detail akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang selanjutnya ialah proses intake. Di dalam proses intake ini ada penimbangan dan penumpukan, di mana bahan baku yang umum digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pakan ternak dapat meliputi biji-bijian seperti jagung, gandum, kedelai, dan kacang-kacangan yang dapat menjadi sumber protein, hingga jerami dan rumput gajah yang memiliki kandungan serat yang tinggi. Lalu, bahan baku tersebut diangkut dengan truk lalu ditimbang menggunakan penimbang hopper untuk mengetahui berat bahan baku, kemudian dimasukkan ke dalam hopper intake untuk menampung dan menerima bahan baku pakan ternak sebelum ke proses selanjutnya. Kemudian, terdapat proses pengeringan. Nah, di dalam proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air jagung hingga kurang dari 16% agar tidak mudah berjamur. Jagung dengan kadar air tinggi dikeringkan menggunakan fluidis bed, yang dimana fluidis bed memanfaatkan aliran udara panas, kemudian suhunya diatur antara 70 derajat Celcius hingga 265 derajat Celcius untuk menurunkan kadar air ke level yang aman, yaitu di bawah 14%. Setelah dikeringkan, bahan baku diarahkan untuk screening dengan belt conveyor. Kemudian terdapat proses pengayakan. Proses pengayakan bahan baku pakan ternak menggunakan vibrating screen dimulai setelah pengeringan. Bahan baku dimasukkan ke dalam alat untuk memisahkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan. Getaran pada vibrating screen membuat partikel kecil lolos, sementara yang besar tetap berada di atas. Bahan bersih kemudian diangkut dengan belt conveyor dan bucket elevator ke proses penggilingan. Selanjutnya ialah proses penggilingan, di mana seluruh bahan baku, terdapat jagung, dedak padi, kedelai, dan sebagainya yang telah disiapkan kemudian dihaluskan menggunakan hammer mill. Mesin ini memecah bahan menjadi ukuran yang lebih kecil, dengan ukuran partikel akhir sekitar 0,5 mm hingga 3 mm. Selanjutnya ialah proses pencampuran. Proses pencampuran bahan baku seperti biji-bijian, dedak padi, bungkil kedelai, dan bahan baku umum lainnya, dan suplemen vitamin mineral dimasukkan ke dalam horizontal mixer. Selama proses pencampuran, pengaduk berputar untuk memastikan semua bahan tercampur secara merata, menghasilkan campuran pakan yang homogen dalam komposisi nutrisi. Kemudian terdapat proses pelleting, yang dimana pakan yang telah dicampur menggunakan hammer mill, kemudian melalui proses pelleting menggunakan pellet mill. Di dalam mesin ini, material dicetak menjadi bentuk silinder dengan bantuan uap dari steam boiler. Suhu dalam proses ini diatur antara 70 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius, dan uap ditambahkan untuk mematangkan material.
Hasil dari proses ini adalah pelet yang lebih padat dan tahan lama dengan diameter pelet berkisar antara 2 mm hingga 8 mm. Kemudian terdapat proses pendinginan. Setelah proses pelleting, pelet yang dihasilkan masih panas dan memerlukan pendinginan. Cooler mill digunakan untuk menurunkan suhu pelet agar tidak mengembun saat dikemas. Pendinginan ini penting untuk menjaga kualitas pakan dan mencegah kerusakan pada pelet. Suhu pelet diturunkan menjadi sekitar 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius sebelum dikemas. Kemudian terdapat proses pengemasan. Tahap terakhir adalah pengemasan, di mana pelet yang telah didinginkan diangkut menggunakan bed conveyor ke area pengemasan. Di sini, pelet dikemas dalam kantong 25 kilo atau dalam jumlah besar atau biasanya disebut dengan bulk untuk didistribusikan. Kemudian pengemasan yang efisien memastikan pakan ternak dapat disimpan dan didistribusikan dengan baik serta terlindungi dari kelembapan dan kontaminasi. Oke, kita masuk ke selanjutnya, di mana di sini kita akan membahas alat-alat yang dipakai dalam industri pakan unggas. Adapun alat-alat yang digunakan dalam ini adalah yang pertama ada hopper intake, lalu ada fluidis bed, lalu ada bucket elevator, selanjutnya ada bed conveyor, lalu ada screw conveyor, ada hammer mill, horizontal mixer, vibrating screen, pellet mill, dan cooler mill. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah hopper intake. Hopper intake ini bekerja berdasarkan gaya gravitasi untuk mengalirkan bahan baku dari wadah penyimpanan dan sebagai saluran dari pengeluaran bahan baku tersebut. Hopper intake ini bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara, di mana bahan baku yang berasal dari truk dimasukkan ke dalam hopper intake untuk disimpan secara sementara. Lalu jika proses dimulai, maka hopper intake akan dibuka lubang di bagian bawahnya, lalu eh, bahan baku itu akan keluar dari lubang bawahnya tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Adapun fungsi dari hopper intake sendiri adalah untuk memasukkan bahan baku dalam proses penggilingan atau ke dalam proses-proses yang lainnya, seperti dimasukkan dalam silo atau lainnya. Lalu alasan pemilihan hopper intake ini sendiri adalah hopper intake ini bisa membuat efisiensi dalam pengumpulan dan penyimpanan bahan baku. Seperti yang saya jelaskan tadi, hopper intake itu bisa sebagai menjadi tampungan sementara dari bahan baku yang dikirimkan oleh truk sebelum diolah. Lalu alasan kedua adalah pengontrolan aliran bahan baku, di mana hopper intake ini bisa mengontrol aliran dari bahan baku, di mana lubang bukaan itu akan bisa disesuaikan alirannya, bukaannya sesuai dengan kita inginkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari hopper intake. Kelebihan dan kekurangan dari hopper intake sendiri, yang pertama kelebihan yaitu mengurangi resiko kerusakan pada bahan baku, lalu yaitu memudahkan proses memasukkan bahan baku. Adapun kekurangan hopper intake sendiri adalah hopper intake memerlukan perawatan yang rutin yang bisa memakan waktu dan biaya. Lalu kekurangan selanjutnya adalah hopper intake bisa menyebabkan penyebaran debu yang berbahaya bagi kesehatan pekerja dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi yaitu lubang bukaan. Adapun mengapa lubang bukaan ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi dari hopper intake adalah karena lubang bukaan itu jika kita terlalu besar, maka bahan baku yang keluar itu akan menjadi tidak terkontrol dan akhirnya bisa menimbulkan kayak langsung jatuh gitu semuanya. Nah, adapun jika lubang yang kita buka itu terlalu kecil, maka akan membuat penyumbatan pada bawahnya itu karena yang keluar tuh kecil sekali. Selanjutnya
ada fluidis bed. Prinsip dari fluidis bed tersebut adalah untuk mengalirkan udara panas pada partikel padat dari bawah sehingga partikel akan terangkat dan mengalami fluidisasi atau melayang. Nah, prinsipnya ini tuh jadi eh, ininya bahan bakunya itu akan dialirkan udara panas dari bawah, di mana udara panas itu diatur suhunya yaitu sekitar 70 derajat hingga 265 derajat Celcius, di mana udara panas itu akan mengalir dan membuat partikel-partikel yang ingin dikeringkan itu akan terangkat. Nah, setelah partikel itu akan terangkat, maka udara panas itu akan mengeringkan bahan baku tersebut. Selanjutnya, udara panas itu akan keluar melalui exhaust. Nah, fungsi dari fluidis bed adalah sebagai alat yang berfungsi sebagai proses pengeringan pada bahan badatan berbentuk granular, seperti butiran atau partikel kecil. Lalu alasan pemilihan fluidis bed itu adalah sebagai uh, uh, alat yang bisa untuk mengeringkan bahan baku dari pakan ternak, dan pengeringan itu bisa menggunakan udara panas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari fluidis bed itu, sistem ini dapat menangani berbagai jenis bahan padat dengan ukuran partikel yang berbeda dan mudah untuk dioperasikan dengan berbagai parameter seperti kecepatan gas atau suhu. Jadi, fluidis bed ini sangat mudah untuk dioperasikan, di mana kecepatan gas atau laju aliran dan suhu dari fluidis udara yang digunakan untuk mengeringkan ini dapat diatur. Lalu, partikel padat selalu bergerak dan bergesekan. Fluidis bed cenderung memiliki kemampuan pembersihan diri dan mengurangi kemungkinan penyumbatan. Jadi kelebihan yang kedua dari fluidis bed ini, fluidis bed mempunyai kemampuan untuk membersihkan diri dan mengurangi kemungkinan penyumbatan. Lalu setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Adapun kekurangan dari fluidis bed sendiri adalah karena material padat selalu bergerak dan bertabrakan di dalam sistem, maka ada resiko keausan pada peralatan. Nah, seperti yang kita tahu, karena bahan padat ini melayang, maka dia akan bertabrakan dengan dinding-dindingnya fluidis bed. Sehingga karena itu adanya resiko bisa membuat aus pada peralatan fluidis bed. Lalu ada efisiensi. Proporsionalnya tinggi, biaya awal untuk menginstalasi sistem fluidis bed terutama untuk industri skala besar cukup tinggi. Memang fluidis bed itu memang efisien untuk mengeringkan bahan baku. Namun ketika awal-awal untuk memasang fluidis bed itu memerlukan biaya yang cukup besar atau mahal. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah ada dua, yaitu laju aliran fluida dan ukuran partikel. Nah, laju aliran fluida dapat mempengaruhi karena apabila laju aliran fluidnya ini terlalu besar, maka daya yang dibutuhkan juga akan besar, sehingga akan mengurangi efisiensi dari daya. Selain itu, apabila laju aliran fluida terlalu besar, maka hembusan udaranya akan besar juga, sehingga bahan padatannya itu akan ikut keluar juga bersama udara. Nah, adapun jika laju aliran fluidanya terlalu kecil, itu juga bisa membuat pengeringannya itu tidak efektif karena bahan padatnya itu tidak akan bisa melayang. Lalu ukuran partikel juga mempengaruhi, di mana apabila ukuran partikelnya itu besar, maka diperlukan tadi laju aliran fluidanya juga harus besar. Di mana apabila tidak, maka dia tidak akan efektif untuk mengeringkan bahan padat tersebut apabila ukuran partikelnya terlalu besar. Namun, apabila ukuran partikel terlalu kecil, hal itu akan membuat hal yang tidak baik juga. Selanjutnya ada hammer mill, di mana prinsip kerja dari alat hammer mill ini, bahan baku akan masuk ke dalam mesin, lalu dibawa dengan sebuah plat untuk masuk ke bagian penghancuran.
Nah, di bagian penghancuran ini terdapat palu-palu yang akan berputar dengan kecepatan tinggi, di mana palu-palu ini akan diatur oleh motor yang telah yang dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita, dan palu-palu ini akan menghancurkan eh, bahan baku yang padat yang masuk tadi, dan akan terus dipukul sepanjang lintasan. Dan adapun setelah dipukul, maka dia akan masuk ke screening yang ada di dalam hammer mill tersebut. Apabila dia itu belum pas, belum terlalu kecil, maka bahan padat itu tidak akan bisa keluar. Nah, apabila belum bisa keluar, maka akan dipukul lagi sampai bahan padat itu bisa keluar dari screening yang ada dalam hammer mill tersebut. Adapun fungsi dari hammer mill adalah untuk menghasilkan bahan baku menjadi partikel lebih kecil. Adapun alasan pemilihan hammer mill dalam bahan baku industri pakan adalah meningkatkan kualitas pakan, energi yang dibutuhkan juga dapat efisien, daya tahan yang baik, dan perawatan yang mudah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari hammer mill, kelebihannya biaya produksinya bisa menjadi lebih sedikit. Yang kedua adalah hammer mill dapat memproduksi berbagai ukuran partikel. Mengapa dapat memproduksi berbagai ukuran partikel? Karena hammer mill ini dapat diatur kecepatannya dan juga hayakannya. Nah, selanjutnya ada kekurangan, di mana hammer mill ini dapat menghasilkan panas yang berlebihan, dan juga hammer mill juga membuat bising dan dapat menimbulkan polusi debu. Ada faktor yang mempengaruhi hammer mill-nya ada dua, yaitu material umpan dan juga ukuran partikel umpan. Adapun pengaruh material umpan adalah apabila material umpannya terlalu keras masuk ke dalam hammer mill, maka akan menyebabkan kausan lebih cepat pada palu dan komponen lainnya. Kan kan hammer mill itu kan fungsinya untuk memukul bahan atau umpan. Apabila umpannya itu terlalu keras, maka eh, palunya itu akan cepat aus dan akan cepat diganti. Selanjutnya ada ukuran partikel umpan. Nah, ukuran partikel umpan juga memiliki pengaruh yang signifikan, di mana jika ukuran partikel terlalu besar, maka hammer mill tidak akan menggiling dengan efektif, yang menyebabkan peningkatan keausan juga pada palu dan komponen lainnya. Selanjutnya ada horizontal mixer. Oke, selanjutnya ada alat horizontal mixer, di mana prinsip kerja dari alat ini yaitu menempatkan bahan-bahan dimasukkan ke dalam tangki mixer melalui saluran penyimpanan. Di dalam tangki ada pengaduk yang berputar secara horizontal, menciptakan gerakan sehingga bahan-bahan yang ada di dalamnya bergerak naik dan turun saling bertabrakan. Kemudian untuk alasan mengapa memilih alat ini yaitu mesin dapat dipakai untuk mengaduk semua yang berbahan dasar busuk maupun cair untuk bahan baku pakan ternak secara aman. Kemudian mudah dalam penggunaannya karena beberapa mesin pengaduk lain tidak memiliki. Fungsi dari horizontal mixer ini sendiri yaitu untuk mencampurkan bahan padat memastikan semua bahan yang ada di dalamnya tercampur merata. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Oke, untuk yang pertama ada kelebihan dan kekurangan dari alat horizontal mixer sendiri. Yang pertama memiliki nilai homogenitas yang tinggi. Nah, nilai homogenitas yang tinggi ini yang dimaksud adalah mengacu pada seberapa baik campuran bahan yang dihasilkan di dalam proses pencampurannya. Homogenitas yang tinggi berarti
Bahan-bahan yang berbeda di dalam mixer tercampur secara merata tanpa adanya gumpalan atau area yang tidak tercampur dengan baik. Kemudian yang kedua ada mixing time relatif sesuai. Waktu pencampuran sangat tepat juga sangat penting untuk mencapai dari kelebihan yang pertama yaitu homogenitas yang diinginkan. Pencampuran yang terlalu lama bisa menyebabkan degradasi bahan, sementara pencampuran yang terlalu singkat dapat menghasilkan pencampuran yang kurang baik. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama memerlukan motor penggerak yang lebih besar, sehingga biaya yang lebih mahal. Yang kedua, menempati ruang yang lebih besar, sehingga memerlukan tempat yang besar untuk aksi. Selanjutnya ada alat dari horizontal mixer. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama kecepatan putar impelan. Nah, kecepatan putar yang lebih tinggi umumnya meningkatkan laju pencampuran, memungkinkan bahan tercampur lebih cepat dan merata. Namun, kecepatan yang terlalu tinggi nanti juga akan menyebabkan pembentukan busa atau pengelompokan material. Selain itu, kecepatan putar impeller juga mempengaruhi konsumsi energi dan potensi keausan pada komponen mixer itu. Untuk faktor yang kedua ada jenis fluida. Nah, jenis fluida memiliki pengaruh penting dari alat horizontal mixer ini. Jenis fluida dengan viskositas rendah seperti air cenderung lebih mudah dicampur, dapat menghasilkan homogenitas yang lebih baik dengan waktu pencampuran yang singkat. Sebaliknya, fluida yang viskositasnya tinggi seperti pasta atau adonan kental lainnya memerlukan lebih banyak energi dan waktu untuk mencapai pencampuran yang merata. Selanjutnya ada alat dari vibrating screen. Nah, alat dari vibrating screen sendiri yaitu prinsip kerjanya melibatkan getaran yang dihasilkan oleh motor listrik yang menggerakkan sistem ayakan. Saat motornya berputar, ia menggerakkan batang atau beban yang menyebabkan screen-nya bergetar. Material yang masuk di atas layarnya seiring bergetar sesuai dengan tempo yang diaturnya. Kemudian untuk fungsi dari alat ini sendiri yaitu memisahkan material berdasarkan ukuran dan klasifikasinya yang diinginkan. Kemudian alasan mengapa memilih ayakan atau vibrating screen ini di dunia industri sudah banyak digunakan dalam proses pemilahan bahan sesuai ukuran yang dikehendaki dan sudah terpercaya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Untuk yang pertama ada kelebihannya, yaitu mampu menghasilkan produk yang seragam, dan yang kedua, papan lubang pada vibrating dapat diatur sesuai kebutuhan. Pada alat ini, kita dapat mencetak atau membuat produk secara seragam sesuai dengan keinginan dengan mengatur papan lubang pada vibratingnya. Kemudian pada kekurangan, yang pertama kurang cocok untuk pengayakan dengan material yang besar. Disarankan untuk material yang lebih kecil. Untuk yang ketiga, biaya pengoperasian pada alat ini terlalu mahal. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari alat ini yaitu kecepatan getaran. Apabila kecepatan getaran yang dihasilkan atau yang diatur dari alat ini terlalu cepat, maka akan membuat produk atau material bertebaran kemana-mana. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu diameter wear screen, yaitu dari diameter alat yang ada di atasnya. Apabila diameternya tidak sesuai atau mengalami perbedaan diameter, maka produk yang dihasilkan akan berbeda-beda sesuai keinginan. Selanjutnya akan melanjutkan partner saya. Alat selanjutnya yaitu pellet mill.
dengan prinsip mengubah bahan baku menjadi pelet melalui proses kompresi dan penggilingan. Juga memanfaatkan panas dari gesekan dan kompresi untuk melembutkan bahan. Nah, dari fungsi pelet ini sendiri, ia mampu mengubah bahan baku padat seperti biji-bijian, serbuk kayu, atau pakan ternak menjadi pelet dengan ukuran dan bentuk yang seragam. Alasannya, alat ini memiliki efisiensi yang tinggi, terutama dengan kadar air yang tepat yang membuat partikel pakan tetap menyatu setelah pelleting. Next slide. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pellet mill yaitu kelebihannya ia memanfaatkan programmable logic controller sebagai sistem kontrol dan otomasi dari mesin ini. Sedangkan kekurangannya sendiri biaya pengoperasiannya sangat mahal dan membutuhkan energi yang cukup besar. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi dari penggunaan alat tersebut. Dari ukuran partikel sendiri memiliki pengaruh pada pellet mill. Partikel yang lebih kecil cenderung memiliki permukaan yang lebih besar yang memudahkan proses pelesteran karena memungkinkan pelelehan dan penggabungan bahan yang lebih efektif. Faktor yang kedua yaitu suhu. Suhu yang tepat mampu melunakkan bahan baku. Selanjutnya ada color mill. Eh, Prinsip kerjanya yaitu ia mampu menggiling bahan baku menjadi serbuk halus sambil mempertahankan suhu rendah untuk mencegah degradasi kualitas bahan dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Alasan memakai mesin ini yaitu ia memiliki kemampuan menurunkan suhu pelet hasil peletisasi dan meningkatkan kekerasan pelet, membuatnya lebih tahan lama dan mudah dicerna. Fungsinya untuk mendinginkan material yang telah melewati proses pemanasan atau penggilingan. Nah, si color mill ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, ia mengurangi kadar air dengan sangat baik, dan suhu material dapat dikontrol dengan lebih baik dengan menyesuaikan pendinginan sesuai kebutuhan proses atau spesifikasi produk akhir. Kekurangannya sendiri, untuk jenis material yang mungkin tidak cocok untuk didinginkan dengan color mill karena sifatnya yang bisa berubah atau rusak ketika didinginkan terlalu cepat. Alat ini memerlukan pemeliharaan yang cukup kompleks untuk menjaga performa optimal. Faktor yang mempengaruhi dari color mill sendiri yaitu kelembapan material atau pelet. Yang kedua yaitu suhu material atau pelet. Untuk kelembapan material atau pelet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pelet color dalam beberapa aspek. Nah, untuk yang suhu material atau pelet, suhu pelet yang tinggi dapat memengaruhi proses pendinginan secara keseluruhan. Pelet yang lebih panas memerlukan waktu dan energi yang lebih banyak untuk didinginkan, yang dapat meningkatkan biaya operasional. Baik, kemudian alat transportasi pada alat industri kimia. Secara umum, alat transportasi pada industri kimia memiliki prinsip kerja yang kurang lebih sama, yaitu memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain.
Namun terdapat beberapa perbedaan yang mempengaruhi prinsip kerjanya. Perbedaan ini bisa dilihat dari bentuk alat transportasi itu sendiri. Yang pertama terdapat bucket elevator. Bucket elevator sendiri berbentuk vertikal dan dia itu memiliki prinsip kerja memindahkan material dari inlet di bagian bawah, kemudian dipindahkan ke atas. Bucket elevator sendiri dari namanya bucket, dia memiliki bak atau ember yang dipasang pada rantai untuk memindahkan material dari bawah ke atas. Kemudian yang kedua terdapat screw conveyor. Screw conveyor sendiri bentuknya bisa fleksibel, bisa horizontal maupun vertikal dengan sudut kemiringan maksimal yang dimiliki. Nah, screw conveyor sendiri memiliki sekrup berbentuk ulir di bagian dalamnya. Nah, sekrup ini bisa berfungsi berputar untuk mencampurkan material sekaligus memindahkan material, menarik dari bagian belakang hingga mendorongnya ke bagian depan. Kemudian yang ketiga ada belt conveyor. Belt conveyor sendiri merupakan alat transportasi pada industri kimia yang memindahkan material menggunakan belt atau sabuk. Prinsip kerjanya yaitu memindahkan material yang berada di atas sabuk pada belt conveyor. Oke, next. Kemudian fungsi alat transportasi pada industri kimia. Yang pertama, bucket elevator. Sebetulnya alat transportasi pada industri kimia memiliki fungsi yang sama, yaitu memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari perbedaan yang dimiliki, dari bucket elevator sendiri berfungsi untuk memindahkan material dari bawah ke atas karena memiliki bentuk yang vertikal. Kemudian screw conveyor berfungsi mencampurkan sekaligus memindahkan material bahan yang akan digunakan. Kemudian belt conveyor berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan sabuk yang fleksibel. Next. Untuk alasannya sendiri pada pemilihan bucket elevator sendiri itu dipilih karena kemampuannya untuk memindahkan material secara vertikal. Nah, bucket elevator ini bisa hemat ruang karena dia berbentuk vertikal, tidak horizontal. Kemudian screw conveyor digunakan karena dapat mengangkut material secara horizontal maupun vertikal, terutama untuk bahan baku yang memiliki karakteristik yang lengket, karena screw conveyor sendiri berfungsi untuk menghomogenkan bahan baku dari dua bahan baku atau lebih. Kemudian belt conveyor sendiri dipilih karena kemampuannya untuk mengangkut material dan dalam jumlah besar secara horizontal dengan kecepatan tinggi. Alat ini cocok untuk material yang rapuh dan memerlukan penanganan lembut, serta memungkinkan transportasi jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Kemudian alat transportasi pada industri kimia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama pada bucket elevator memiliki kapasitas yang besar, mampu mengangkat material halus hingga material berukuran besar dan berat. Kemudian yang kedua dapat mengangkat bahan dengan kemiringan curam karena dari bentuk bucket elevator sendiri berbentuk vertikal. Kemudian kelebihan alat screw conveyor yang pertama dapat digunakan sebagai pencampuran material. Alat ini dapat mencampurkan bahan baku karena memiliki sekrup berbentuk ulir pada bagian dalam konveyornya. Kemudian yang kedua, pengangkutan material yang stabil dan terus-menerus yang memudahkan dalam menjaga aliran material yang konstan. Kemudian kelebihan pada belt conveyor menurunkan biaya produksi pada saat memindahkan material. Nah, untuk kelebihan yang pertama ini menurunkan biaya produksi karena pada proses pemindahan tidak memerlukan karyawan atau tenaga kerja manusia yang banyak karena dapat digantikan dengan belt conveyor. Kemudian yang kedua memiliki kapasitas angkutan tinggi yang dapat diatur. Kemudian kekurangan pada alat transportasi yang pertama pada bucket elevator. Yang pertama perawatan bucket elevator bisa menjadi rumit terutama dalam memastikan belt, bucket, dan motor berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua terbatas pada material tertentu, tidak cocok untuk material yang terlalu berat, abrasif, dan mudah pecah karena bucket elevator sendiri lebih cocok digunakan untuk mengangkut
bahan seperti granul dan biji-bijian. Kemudian kekurangan alat yang kedua, skru konveyor. Alat ini cenderung mengalami kausan yang lebih cepat karena membutuhkan biaya tambahan untuk perawatan. Alat ini lebih cepat mengalami kausan karena terdapat gaya gesek yang terjadi pada alat tersebut dan gaya gesek yang terjadi pada skrup dan dinding konveyor. Kemudian yang kedua, memiliki kapasitas pengangkutan yang lebih terbatas, terutama dalam hal volume material per satuan waktu. Karena dari fungsinya sendiri, skru konveyor ini untuk mencampurkan bahan baku jika terdapat atau menggunakan kapasitas yang besar, maka bahan baku tidak akan tercampur dengan baik. Kemudian yang terakhir, kekurangan alat transportasi belt conveyor. Yang pertama, sabuk sangat peka dengan pengaruh luar. Misal timbul kerusakan pada belt conveyor. Nah, sabuk ini dapat rusak karena sifat karakteristik dari bahan yang diangkut. Karena si sabuknya sendiri ini bisa saja mengalami kekenduran atau sobek. Yang kedua, biaya perawatan yang cukup mahal. Kemudian bisa next. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk bucket elevator sendiri, itu ada kecepatan bucket dan ukuran mangkok. Kecepatan bucket elevator ini berpengaruh langsung terhadap kapasitas angkut dan efisien operasional. Karena apa? Kecepatan yang lebih tinggi ini dapat meningkatkan jumlah material yang diangkut. Namun, kesesuaian harus ditentukan dengan jumlahnya. Sedangkan untuk kecepatan terlalu tinggi dapat menyebabkan risiko pengisian yang tidak optimal dan material jatuh meningkat yang dapat merugikan produktivitas dan kualitas. Untuk ukuran mangkuk sendiri yang lebih besar dapat menampung lebih banyak material. Sedangkan ukuran yang kecil itu juga dapat menampung material yang lebih kecil pula. Selanjutnya untuk skru konveyor. Skru konveyor memiliki faktor karakteristik material dan jarak daun. Untuk karakteristik material yang dipindahkan dalam skru konveyor mengaruhi secara signifikan terhadap kinerja dan efisiensi sistem pengangkutan. Misalnya material yang bersifat abrasif atau keras dapat menyebabkan keausan pada bagian skru konveyor. Nah, hal ini dapat merugikan umur pakai peralatan dan memerlukan perawatan yang lebih sering. Selanjutnya itu ada jarak daun, yang mana jarak antara spiral dan daun skrup berpengaruh besar terhadap efisiensi dan kapasitas material. Untuk belt conveyor sendiri, faktor yang mempengaruhi ada massa bahan dan kecepatan. Untuk massa bahan yang lebih berat, itu akan memiliki pengaruh terhadap kecepatannya, yang mana kecepatannya akan lebih lambat. Sedangkan massa bahan yang lebih kecil atau ringan itu dapat mempercepat kecepatannya, namun bahan-bahan tersebut dapat berhamburan jika terlalu cepat. Nah, begitu pula massa bahan sama kecepatan itu berbanding selaras ya. Untuk kecepatannya sendiri, kalau terlalu cepat itu juga dapat meningkatkan risiko tumpahan atau pengelupasan material. Sedangkan untuk kecepatan lambat itu dapat mengganggu efisiensi dari kinerja produk. Jadi kecepatan ini harus diatur sesuai dengan produk yang kita inginkan. Di mana produk yang kita inginkan ini adalah produk jagung, yang mana produk jagung ini untuk beratnya ini relatif ringan. Next. Nah, ini untuk pelaporan hasil ayakan, yang mana rata-rata ukuran partikel tertinggi itu di kisaran 30,01. Sedangkan kami menggunakan 7 screen dimulai dari 2,5 mesh hingga 7 mesh. Untuk pelaporannya sebagai berikut. Next. Nah, ini untuk laporan diameter ukuran partikel, yang mana diameter ukuran partikel ini yang dimaksud pada proses
proses pemisahan antara biji jagung yang berkualitas dengan zat pengotor seperti dedaknya atau kotoran partikel-partikel lain yang mana ketika sudah dikeringkan itu kan diayak. Nah, hasil biji yang berkualitas itu diameter partikel jagungnya itu lebih besar dari 0,172 dan lebih kecil dari 0,193 inci. Nah, yang mana diameter partikel jagung ini di antara 0,172 sampai 0,193. Next. Baik, untuk pelaporan bed conveyor, kami misalkan bahwa kapasitas produksi kami ini dalam produk yang besar, yaitu 250 ton per jam, dengan jarak bed conveyor itu 450 feet, dengan sudut kemiringan 20 derajat. Nah, untuk bulk density kami dapat dari beberapa jurnal dan buku, yang mana sekitaran 24,6 sampai 35, 23,8, 30,9, dan 28. Namun dari range tersebut dapat memenuhi bahwa range tersebut menurut buku Wallace itu sekitar 20 sampai 35, yang mana ini memenuhi dengan bahan soda as atau light. Next. Nah, untuk ukuran lebar bed, nah kami kan kapasitasnya 250 ton per jam. Dengan kami menggunakan belt conveyor tipe 45 derajat lock bed, yang mana tipe ini dapat menampung lebih besar bahan. Sehingga dari rekomendasinya itu, tadi kan udah dapat 22 derajat, dan kami ambil 20 derajat, yang mana ini sekitar, maaf, 18 derajat. 18 derajat itu sekitar 69, nah, 69 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Next. Nah, kami kan ambil 18 derajat ya. Nah, itu bahannya itu crusher ore and stone, yang mana itu 400 feet per menit kapasitas maksimumnya. Sedangkan kecepatan yang kami hitung itu dapatnya 250 bagi 69 kali 100 feet per menit. Itu dapatnya 362,3188 feet per menit. Sehingga hasil kecepatan belt kami ini masih di bawah kecepatan maksimum kami, sehingga ini masih memenuhi. Lanjut. Nah, dan yang kami dapatkan itu dengan panjang konveyor 479 feet dengan tinggi konveyor 164 feet. Maka didapatkan daya horizontal sebesar 4,75 horsepower, daya vertikal 41 horsepower, dan daya MT atau daya kosong itu 3,98 horsepower dengan total daya 49,73 horsepower. Next. Nah, jadi pada proses pembuatan pakan ternak terdapat beberapa proses yang cukup panjang, mulai dari proses penimbangan dan penumpukan bahan pada intake, dilanjutkan dengan pengiringan bahan baku melalui Swedish bed, lalu pengayakan dengan vibrating screening dengan penggilingan menggunakan hammer mill, pencampuran bahan dengan horizontal mixer, plating dengan plating mill, dan yang terakhir pendinginan itu menggunakan cooler mill, serta pengemasan. Nah, proses pembuatan pakan ternak yang baik dapat memengaruhi kesehatan dan produktivitas unggas. Pemilihan alat yang efektif juga dapat menurunkan harga pakan, sehingga dapat menurunkan harga dari unggas apabila dijual untuk dikonsumsi. Cukup sekian dari kelompok 6.
Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.